Shalom, selamat malam ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan malam hari ini kita akan melihat yang menjadi renungan kita, khususnya Water GCA Philadelphia pada malam hari ini. Temanya adalah selain Allah dan keluarga, apa yang sangat ibu-ibu hargai. Sekali lagi, selain Allah dan keluarga, apa yang sangat ibu-ibu hargai. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sekali lagi ibu-ibu, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesuai tema bahwa selain Allah dan keluarga, apa yang sangat ibu-ibu hargai? Sekali lagi, apa yang sangat ibu-ibu hargai? Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya mungkin bisa saja berpikir, saya sangat menghargai pekerjaan saya. Saya sangat menghargai pimpinan saya di tempat pekerjaan. Saya sangat menghargai pimpinan saya di gereja. Saya sangat menghargai pimpinan saya sebagai kelompok water dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saja dalam setiap karir yang kita peroleh, ya, yang kita raih, kesuksesan apapun, atau semua yang menjadi milik kita, yang sangat-sangat nilainya tinggi, mungkin sangat-sangat kita menghargainya. Tetapi dalam firman Tuhan ini ditekankan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Kita harus melihat di sini apa maksud firman Tuhan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Maka timbullah pertanyaan, apa yang sangat kita hargai? Ya, selain Allah, selain keluarga, bahkan semuanya. Kita akan melihat nanti ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang sangat kita hargai sebenarnya adalah iman percaya kita kepada Allah. Sekali lagi, iman percaya kita kepada Allah. Kita melihat ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab yang namanya Lydia. Lydia adalah orang yang sukses. Seorang wanita yang sukses. Dan dia mengalami pertobatan sejati. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi latar belakangnya sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus, dalam pelayanan Rasul Paulus, Lydia ini dia menerima Yesus. Dan waktu itu Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satunya Lydia ini adalah pertama sekali dia yang menerima Yesus di benua Eropa. Dan sampai dia yang pertama sekali menjadi orang percaya, yaitu namanya Lydia di kota benua Eropa. Dan waktu itu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Lydia ini menjadi tuan rumah gereja ketika dibuat rumah, ya, dibangun rumah di kota Filipi, dan dialah yang menjadi tuan rumah gereja di kota Filipi. Dan dia juga yang pertama sekali percaya kepada Yesus lewat pemberitaan Rasul Paulus, lewat pelayanan Rasul Paulus. Dan sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dampaknya Bapak Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, Lydia ini menjadi tuan rumah gereja di kota Filipi. Nah, jadi kita bisa langsung menangkap di sini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat kita hargai dalam kehidupan kita adalah iman percaya kita kepada Yesus.
Ya, bukan harta, bukan segala apapun yang kita nikmati. Tidak salah kita nikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini, dengan catatan harus atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau kita menjauh daripada Tuhan, ketika kita ada dalam puncak kesuksesan, ketika kita sudah memperoleh segala sesuatunya, maka itu adalah sia-sia. Tidak ada penyertaan Allah di sana. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya kesuksesan menurut Allah yang bagaimana. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, secara tidak langsung kita sudah bisa mencerna lewat kehidupan Lydia ketika dia menjadi orang yang sukses, ya, pengusaha, wanita yang hebat, ya, tentunya yang namanya sudah sukses berarti kaya raya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat dia memberikan dampak, ya, dia sangat-sangat menghargai kepercayaannya, dia sangat menghargai imannya kepada Yesus. Buktinya apa, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan? Dia menjadi tuan rumah gereja yang baru dibentuk atau yang baru dibangun di kota Filipi. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapapun di antara ibu-ibu yang sukses sampai hari ini, ya, jadilah dampak, jadilah berkat, hargailah iman percaya kepada Yesus. Bukti kalau kita menghargai iman percaya kita kepada Yesus, kita akan mempergunakan potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ibu-ibu miliki untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk menolong semua orang. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan kata lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ibu-ibu sukses, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Dengan demikian, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesuksesan tidak identik dengan uang, tetapi kesuksesan bagi Tuhan adalah melekat kepada Tuhan, dan yang kedua, mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. 3 poin ini sangat penting ketika ibu-ibu menjadi orang yang sukses. Yang pertama tadi, melekat kepada Tuhan, dan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Melakukan 3 hal ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penuh dengan kerendahan hati. Nah, mungkin kita bertanya, maksudnya apa kerendahan hati? Kerendahan hati, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat sebagaimana Amsal menuliskan bahwa kerendahan hati, dia mengatakan di sana bahwa ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. 3 hal ini sangat penting. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau jadi orang yang ibu-ibu yang sukses, maka harus kita pahami betul-betul ini. Sekarang kenapa? Ayat 36 dikatakan tadi bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang sukses, harus sukses di atas kebenaran firman Tuhan, dan harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan harus mempergunakan potensi yang ada dalam diri ibu-ibu itu untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk melayani seseorang. Melayani seseorang dalam hal apa, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan? Tentunya kita harus mempergunakan kesempatan yang ada. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kesuksesan bagi Tuhan adalah melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Orang yang melakukan 3 hal ini, maka hidup takut akan Tuhan, kehidupannya mengalami yang namanya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Jadi 3 poin ini yang menjadi dampaknya ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan demikian ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kepada ibu-ibu pada malam hari ini, tidak secara kebetulan. Nah, Tuhan mau kita harus melihat di sini sebenarnya apa tujuan Tuhan kepada setiap pribadi seseorang yang sudah menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama adalah menghargai kesempatan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai
ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah memperoleh segala-galanya, kita tidak mempergunakan kesempatan kehidupan ini untuk melayani seseorang. Jadi ada tujuan Tuhan di sini ketika menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah menghargai waktu, menghargai kesempatan. Artinya kita harus mempergunakan waktu itu untuk menolong seseorang, untuk membangun kerajaan Allah, dan untuk juga mengajar orang untuk mengenal Yesus Kristus. Dan yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tujuannya adalah untuk melayani orang lain. Melayani orang lain artinya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, menunjukkan jalan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, masih banyak orang-orang di luar sana, mereka tidak paham yang namanya kekayaan itu yang bagaimana, yang namanya kehidupan itu bagaimana. Tentunya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kiranya malam hari ini kita menjadi pribadi seperti Lydia. Ya, ketika dia menjadi orang yang sukses, pengusaha yang luar biasa, dia menjadi dampak yang luar biasa. Ya, sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul dikatakan di sana bahwa dia menjadi tuan rumah gereja di kota Filipi. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau sekarang ibu-ibu jadi apa? Ketika kita sukses, kiranya kita menjadi umat Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya ada beberapa tujuan di sini melalui ayat ini. Yang pertama adalah menghargai kesempatan. Ya, sehingga tidak salah kalau ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama tadi menghargai kesempatan, tujuan yang kedua adalah melayani orang lain, dan tujuan yang ketiga adalah mewartakan kasih Kristus. Ya, ada banyak orang yang tidak memiliki kasih Kristus, yang tidak memiliki karakter, sikap, atau sifat-sifat atau tabiat ilahi, tabiat Kristus. Masih banyak orang yang tidak memiliki itu. Orang yang tidak memiliki tabiat Kristus, sikap Kristus, karakter Kristus, maka kehidupannya hancur semua. Ya, jadi orang-orang yang memang betul-betul melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan, pasti dia memiliki tabiat Kristus. Tabiat Kristus itu mengasihi, menolong, membantu, dan juga pekerjaan Tuhan dia akan membantu. Ya, dia akan bekerja untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah sia-siakan ya waktu dan kesempatan. Tujuannya ketika ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya memberikan nilai. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita sudah menjadi orang yang sukses, tetapi tidak memberikan nilai yang positif terhadap lingkungan, terhadap jemaat Tuhan, terhadap gereja Tuhan, terhadap umat yang percaya kepada Tuhan, apalagi umat yang belum percaya kepada Yesus. Jadi Tuhan tuntut kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Dengan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan nilai yang tertinggi terhadap pemimpin kita, juga harus kita memberikan nilai tertinggi terhadap pemimpin kita di gereja, salah satunya kita harus memberikan nilai yang tertinggi ya. Dan itu menandai bahwa kita memiliki tabiat Kristus. Dengan demikian ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat salah satu tokoh dalam Alkitab, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf. Yusuf dia bisa berhasil. Karena kenapa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Karena dia melihat, dia percaya sepenuh kuasa Tuhan melalui mimpinya bahwa Tuhan memberkati kehidupannya. Dan kalau kita melihat, Yusuf mengalami berbagai macam problem, mengalami berbagai macam kesulitan sebelum dia menjadi orang yang sukses, sebelum dia menjadi orang yang hebat. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, jangan pernah putus asa ketika ada dalam situasi kesulitan, ketika ada dalam situasi apapun yang menghimpit kehidupan ibu-ibu. Ya, kalau kita melihat Yusuf saja, saudara-saudaranya sendiri yang berbuat tidak benar terhadap pribadi Yusuf. Yusuf, apa yang dia alami terhadap saudara-saudaranya? Ya, Yusuf, dia mengalami yang namanya dia dibuang ke sumur. Apalagi ibu-ibu, setelah dia dibuang ke sumur, apalagi yang dia alami? Ya, dia dijual, dijadikan budak. Setelah dia dijual, apalagi yang dia alami? Ya, dia difitnah.
Setelah dia difitnah, apalagi dia dialami. Dia dimasukkan dalam penjara. Tapi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dia melewati itu semuanya karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi inilah nilai yang paling tertinggi. Inilah sesuatu hal yang sangat dihargai, adalah iman percaya kepada Yesus. Dan sehingga firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita lihat finishnya ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Finish daripada kehidupan Yusuf. Jadinya apa? Dia jadi orang yang sukses. Dengan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi orang sukses. Tetapi jangan lupa tadi yang 3 hal, yaitu melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, dampaknya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dengan demikian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan renungan pada malam hari ini, yaitu 1. Penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan, seperti di mana Yusuf bisa dia berhasil karena penyertaan Tuhan. Dan yang kedua adalah hiduplah sesuai panggilan dalam kasih dan ketaatan akan Tuhan. Itulah yang menjadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan. Dan yang kedua adalah hidup sesuai panggilan dalam kasih dan ketaatan akan Tuhan. Ketaatan akan Tuhan. Kiranya kita atau ibu-ibu Watercase Philadelphia mulai sekarang, malam hari ini, bangkit kembali, hargai iman percaya kepada Yesus Kristus. Dengan caranya bagaimana? Tentunya kita jangan lupa tadi bahwa melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Dan bukti kalau kita menghargai iman kita, bukti kalau kita sudah mengalami atau memperoleh apa yang ada di dunia ini, kita harus betul-betul memberikan nilai yang luar biasa. Ya, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita harus mempergunakan waktu. Kita harus melayani orang lain. Kita harus mewartakan kasih Kristus. Dan kita harus menghormati orang-orang yang menjadi pimpinan kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi bahwa ayat 37, karena apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ayat 37, karena apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ketika ibu-ibu melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, menjadi perpanjangan Tuhan di muka bumi ini, saya percaya ibu-ibu sedang mempersiapkan rumah ibu-ibu yang di surga. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, maka itu adalah terikat di surga. Kalau hal baik kita lakukan di dunia ini, maka kita terima hidup kekal. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya ibu-ibu di sini Watercase Philadelphia menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang berdampak, bernilai, memberikan nilai yang luar biasa. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya iman percaya kita, jangan kita sampai jadikan nilainya paling terendah. Jadi iman itu sangat penting. Iman percaya itu harus kita hargai betul-betul. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena sumber segala sesuatunya adalah dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.